Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Natalia Saliman. Saya biasa dipanggil Yuni, NPM 24103523. Saya berasal dari kelas 2024L, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video ini sebagai bentuk penilaian pengganti ujian semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik. Jadi teman-teman, yang dimaksudkan dengan teori humanistik adalah pendekatan psikologi yang menekankan pada aspek manusiawi dan jadi teman-teman, dari penjelasan tadi mengenai teori humanistik, mungkin teman-teman bertanya mengenai apa yang dimaksudkan dengan menekankan pada aspek manusiawi dan pengalaman objektif dari setiap individu. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama mengenai menekankan pada aspek manusiawi. Jadi teman-teman, di sini sebagai seorang calon guru, saya tentu harus meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian teman-teman. Menurut teori humanistik, individu memiliki kemampuan dalam membuat pilihan dan pengambilan keputusan. Individu juga memiliki kebutuhan akan cinta, penghargaan, serta aktualisasi diri. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu aktualisasi diri? Jadi, di sini saya akan jelaskan. Yang dimaksud dengan aktualisasi diri adalah proses pengembangan potensi yang ada dalam diri individu demi mencapai tujuan hidup dan kepuasan dalam hidup. Teori humanistik juga menekankan pada kebebasan serta tanggung jawab yang ada dalam diri setiap individu demi mencapai tujuan dan kepuasan dalam diri setiap individu. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam teori humanistik. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan teori hierarki, di mana setiap individu memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan keamanan, serta kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik teman-teman, berdasarkan dengan teori Abraham Maslow, di sini saya akan jelaskan mengenai apa itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan akan cinta. Di sini, yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan mendasar yang ada dalam diri manusia. Contohnya, makan, minum, tidur, dan yang lain-lain. Hal ini dilakukan oleh manusia guna mempertahankan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Di sini berkaitan langsung dengan keselamatan fisik maupun emosional dari setiap individu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan cinta. Di sini, setiap individu memiliki hubungan emosional yang hangat dan positif dalam diri mereka masing-masing terhadap lawan jenis mereka. Baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan mengenai teori humanistik tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal konkret yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran dengan menerapkan teori humanistik. Yang pertama, proses pembelajaran yang berbasis pada siswa. Di sini maksudnya apa? Bahwa siswa mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menghargai segala keunikan yang ada dalam diri siswa. Kita tahu bahwa setiap individu memiliki perbedaan, baik itu secara fisik maupun secara mental dari dalam diri mereka masing-masing. Di sini, saya harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan segala suasana dalam kelas dengan perbedaan tersebut. Perbedaan dalam kelas ini menjadi salah satu warna dalam proses pembelajaran. Dengan menghargai perbedaan dan keunikan dalam kelas ini, siswa akan merasa dihargai dan berbahagia di dalam kelas. Yang ketiga, proses pengendalian emosional. Di sini, saya akan memfasilitasi siswa dalam mengelola dan mengendalikan emosi. Baik teman-teman, setelah mempelajari dan mendengarkan penjelasan mengenai teori humanistik secara menyeluruh, kita akan lebih memahami dan mengetahui bagaimana cara individu tumbuh dan berkembang. Yang kedua, bagaimana lingkungan menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu.